keras, salam reformanda Masiha Holongan. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jika melihat pelanggaran dan dosa umat Israel, maka sangatlah wajar Tuhan marah dan menghukum mereka. Namun sekalipun Tuhan marah, tetapi kasih setia Tuhan lebih besar dari kemarahannya. Itulah yang berulang kali terjadi antara Tuhan dengan umatnya Israel. Tak terkecuali nats kita hari ini. Tuhan mengatakan, aku akan mencurahkan air ke atas tanah, hujan ke atas tempat yang kering, rohnya ke atas keturunan dan berkat ke atas anak cucu Israel. Ini pertanda kasih Tuhan yang tak terbilang atas umat Israel. Kasih Tuhan ini tidak terlepas dari janjinya kepada leluhur umat Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, yang benar-benar taat dan mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan mengingat dan terikat dengan janji tersebut. Konteks nats kita ini adalah ketika umat Israel di pembuangan Babel. Di dalam penghukuman Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan Israel, bahkan menyatakan dirinya secara baru, yakni Dia hadir menyertai dan akan menyatakan kuasanya di tanah Babel. Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia turut berkuasa atas Babel dan semesta alam. Tuhan tidak terbatas ada dan berkuasa di Yerusalem saja, sebagaimana konsep kepercayaan bangsa-bangsa saat itu, bahwa suatu ilah hanya berkuasa di daerahnya saja. Di sisi lain, nats ini merupakan pemberitahuan rancangan Tuhan atas umatnya Israel, bahwa Tuhan memelihara dan memberkati kehidupan mereka sampai ke anak cucu. Nats ini juga mempertegas keberadaan, kebesaran, dan kekuasaan Tuhan atas segala yang ada. Dalam kehidupan saat ini, seringkali kita tak mampu melihat bagaimana cara Tuhan menuntun, memelihara, dan memberkati kita. Ini terjadi karena kita lebih mengutamakan cara dan pikiran kita. Bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, kasih Tuhan itu tertutup dan terbungkus oleh tantangan dan penderitaan. Ketika kita menerima dan menjalaninya, barulah Tuhan menghadirkan dan menunjukkan kasih-Nya tersebut. Untuk itulah kita dituntut untuk tetap setia, sabar, dan berserah kepada Tuhan, apa dan bagaimanapun kejadian yang menimpa kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa janji Tuhan kekal dan abadi, bahwa perkataan Tuhan ya dan amin. Selamat berjalan dan hidup di dalam Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami memberi diri kami dituntun oleh Tuhan dalam totalitas hidup dan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Mohon bimbingan-Mu Tuhan dan berilah ketenteraman dalam hati kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam reformanda Masiha Holongan.